Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Okventa Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang materi ke-14, lanjutan materi ke-13 kemarin. Kalau yang 13 itu kan ada penyembuhan uji asumsi klasik, penyembuhan data pada uji autokorelasi. Nah, kalau sekarang itu ada penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Penyembuhan data pada uji multikolonialitas atau data teridentifikasi multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu kita lihat kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Yang pertama, tolerance value. Jika tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar daripada 10, terjadi multikoliniaritas. Dan sebaliknya, kalau misalnya tolerance value-nya itu lebih besar daripada 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka data tersebut tidak terjadi multikoliniaritas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikoliniaritas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linier yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Nah, di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikoliniaritas dalam model regresi. Yang pertama itu ada melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikoliniaritas dalam model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain seperti yang tadi di pertemuan 13. Dan yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Lanjut. Nah, mungkin itu dulu, kita langsung ke pengujiannya. Kita ke SPSS. Sama seperti tadi, ini ada data. Di sini ada X1, X2, X3, dan X4. Ini income, ini variabel Y. Kita akan penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Itu caranya, klik analyze, terus ke regression, linear. Untuk dependennya kita masukin yang Y. Untuk independennya ini kita masukin yang X1 sampai X4. Nah, udah kayak gini, kita ke statistik, kita checklist yang collinearity diagnosisnya. Udah, continue. Terus oke. Sini kita lihat tabel koefisiennya. Nah, yang ini. Ini ya, di kolom collinearity statistik. Di sini ada tolerance sama VIF. Kita lihat nilai VIF-nya. Untuk X1 nilainya 2,195, untuk X2 1,981, untuk X3 10,007, untuk X4 9,976. Nah, di sini kita terdapat variabel yang VIF-nya itu lebih daripada 10, ya kan. Maka data tersebut itu terjadi multicol. Kita lihat di slide. Nah, di sini kan
Kalau tolerance kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih daripada 10 terjadi multikolinialitas. Nah, berarti tadi yang variabel yang lain itu tidak terjadi multikolinialitas karena tolerance value-nya itu lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya itu kurang daripada 10. Ya kan? Nah, berarti kita akan melakukan penyembuhan data. Berarti kita melakukan penyembuhan data dengan cara atau solusi alternatifnya itu yang saya mau melakukan yang ini. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Caranya kita pengujian ulang gitu. Klik analyze, regression, linear, terus tadi kan X3 ya, expired. Nah, ini kita kembaliin aja. Terus udah kayak gini, tadi statistik sama save itu masih sama. Kita klik OK. Nah, di sini kita masih tetap lihat di tabel koefisien dan di kolom collinearity statistik. Di sini ada tolerance dan VIF, dan di sini VIF-nya itu kurang dari 10 semua ya. Iya, dan toleransi itu lebih dari 0,01. Jadi seperti itu penyembuhan data dari uji multikol. Jadi kita mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Jadi kalau misalnya masih nggak normal datanya, berarti kita harus uji penyembuhan data lagi sampai benar-benar normal. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.